I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Reog merupakan salah satu aset budaya asal Indonesia yang sudah seharusnya terus dilestarikan oleh generasi muda bangsa. Reog sendiri merupakan tarian yang melibatkan banyak orang atau dapat disebut sebagai tarian massal. Tarian ini berasal dari Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jawa Timur. Reog bermula dari adanya sebuah cerita rakyat di Kabupaten Jawa Timur. Sejarah di balik lahirnya reog sebagai tarian daerah pun dikatakan cukup beragam. Ada beberapa varian yang menceritakan asal-usul dari reog tersebut. Salah satu kisahnya bercerita tentang seorang raja dari kerajaan Bantarangin yang bernama Prabu Keleno Sewandana yang hendak melamar seorang putri yang bernama Dewi Sanggalangit. Namun, pada saat itu Dewi Sanggalangit memberikan persyaratan bahwa kepada seseorang yang melamarnya harus membawa pasukan berkuda yang berwarna putih. Dan juga diharuskan untuk membawa 2 hewan yang bisa menjadi satu. Selain Prabu Sewandana, seorang yang bernama Singobarong pun juga ingin mengambil hati Dewi Sanggalangit. Keinginan Singobarong pun menjadikan ia dan Prabu Sewandana bersaing dalam merebut hati Dewi Sanggalangit. Singkat cerita, saat hendak mempersiapkan permintaan Dewi Sanggalangit, Singobarong yang hendak dalam proses persiapan mendengar kabar bahwa Prabu Keleno Sewandana telah berhasil mempersiapkan keinginan Dewi Sanggalangit dan hendak menuju ke kerajaan Dewi Sanggalangit. Mendengar kabar tersebut, Singobarong pun bermaksud menghadang Prabu Keleno Sewandana beserta dengan pasukan-pasukannya. Pertempuran antara Singobarong dan Prabu Keleno Sewandana inilah yang kemudian dikenal dengan tarian reog Ponorogo atau tarian tradisional reog yang berasal dari Ponorogo. Menggambarkan pertempuran kedua pihak dengan jumlah yang banyak, membuat pertunjukan seni reog ini pun tidak membatasi jumlah penari pada saat melakukan pertunjukannya. Setiap pertunjukan reog terdiri dari beberapa peran seperti pasukan kuda putih, pasukan bertopeng, dan juga barong sebagai puncak dari seni pertunjukan reog Ponorogo ini. Lebih dari 50 penari dapat terlibat pada suatu pertunjukan reog. Penarinya tidak dibatasi baik usia ataupun jenis kelamin. Pertunjukan reog biasanya juga turut diramaikan oleh iringan beberapa alat musik seperti gong dan kendang untuk meramaikan suasana pertunjukan tersebut.
Seni pertunjukan reog kerap ditampilkan untuk beberapa hal seperti pertunjukan dalam sebuah acara pernikahan, festival, pementasan untuk penggalangan dana, dan pementasan untuk syukuran. Tidak hanya itu, ada pula acara khusus yang memang dengan sengaja disusun untuk mempertontonkan kesenian reog tersebut. Acara ini dikenal sebagai Festival Nasional Reog Ponorogo. Dalam setiap pertunjukannya, tarian yang akan dibawakan biasanya merealisasikan kisah dari Prabu Galena Sewangdono yang bertaruh dengan Singo Barong dengan pesan moral dan juga nilai seni. Ada 5 tokoh dalam kesenian reog yang meliputi Warok, Jatil, Bujang Ganong, Klono Sewangdono, dan Barongan. Masing-masing tokoh tersebut tidak hanya menampilkan nilai keindahan saja. Di balik nilai keindahan tersebut bisa ditemukan nilai-nilai moral yang dapat diresapi untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam tokoh Warok. Warok merupakan tokoh sentral dalam pertunjukan reog. Warok adalah seorang yang menguasai ilmu lahir dan batin. Tokoh Warok ini mencerminkan nilai musyawarah yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Dalam kesenian reog digambarkan bahwa Warok merupakan tokoh pemimpin yang berwibawa, siap berkorban dan menjadikan panutan. Warok melambangkan sosok pemimpin yang mengayomi rakyat dan mendengarkan aspirasi dari rakyat. Menurut Rohmadi Puput, seorang pemain reog dari komunitas reog Tawangmangu, tokoh Warok dalam kesenian reog juga erat kaitannya dengan nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Hal ini karena Warok merupakan pasukan yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Nilai musyawarah untuk mufakat dan nilai keadilan dari sosok Warok diceritakan dalam